tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Love is a gift. Kasih yang dinyatakan Allah kepada dan, saya menggunakan kata kepada dan untuk manusia. Sebab kasih Allah itu tidak diberikan kepada yang bukan manusia. Saya nggak berani sih mengubah Yohanes 3 ayat 16. Tapi terjemahan lain itu tidak ada kata dunia. Allah tidak pernah mengasihi dunia. Jadi kasih yang dinyatakan Allah kepada dan untuk manusia adalah merupakan anugerah yang berlimpah-limpah, merupakan kemurahan yang tiada taranya dan tiada bandingannya. Tidak ada pemberian yang masuk dalam sebuah kategori terhebat. Jadi kalau udah ada kata ter, nggak ada lawannya. Orang Maluku bilang itu seng ada lawan. Terhebat, terindah, bahkan termulia yang pernah diterima oleh manusia yang berdosa selain daripada kasih Allah. Pemberian Allah yang tak terhingga dan tak terduga. Saya menggunakan satu kata yang bernama anugerah. Pemberian yang begitu dahsyat luar biasa itu adalah anugerah. Lalu saya menerjemahkan saya loh ya. Kalau salah nanti diluruskan. Anugerah itu bagi saya sesuatu yang tidak layak, tidak pantas aku dan saudara terima. Namun faktanya justru itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya apa? Maksudnya apa? Saudara pantas gak ke surga, Pak? Ukuran parameter apa yang membuat Bapak itu layak ke surga? Apa yang dapat digunakan sehingga saudara dan saya itu ke surga? Tapi kita punya pengharapan yang pasti untuk berada di surga. Amin. Itu anugerah. Anugerah sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tapi kita menerimanya. Di dalamnya tidak ada jerih lelah, tidak ada upaya. Di dalamnya tidak ada parameter yang dianggap apa? Kehebatan manusia terbatas, kepintaran manusia terbatas, kekayaan manusia terbatas. Tidak ada ukuran, tidak ada parameter. Oleh karenanya menjadi sebuah berita sentral, berita misi, berita penginjilan, berita pengutusan yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Nah ini menggunakan kata akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, nah ini, supaya setiap orang. Jadi kalau
Nggak ada yang mau percaya, ya nggak apa-apa. Allah nggak pernah rugi. Saudara percaya juga Allah nggak untung. Allah tidak pernah ada untung rugi kita percaya atau tidak percaya. Ini cuma anugerah, kesempatan. Agar kiranya manusia karena dosa tidak binasa, melainkan apa? Nah, itu namanya pemberian yang luar biasa, kasih. Adapun saudaraku, kandungan dalam karya keselamatan yang bertemakan kasih, yang datangnya dari Allah, itu sesungguhnya juga berisikan atau diikuti dengan hal-hal yang bolehnya manusia itu bisa dapati, rasakan, alami, dan nikmati di dalam kesementaraan kita hidup di planet ini. Kita ini hidup cuma sementara. Makanya saya suka bilang sama yang tua, umur berapa om? 70, ingat sudah bau tanah. Om berapa? 80, lebih gawat, sudah bau formalin. Jadi jangan banyak macam-macam. Loh, usia kita sudah ditetapkan. Ada limitasi usia, ada batasannya. Nah, di dalam kesementaraan itu, di dalamnya tuh kasih Allah itu juga berisikan ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak semua itu melulu rohani, tapi ada juga faktor-faktor rohana. Karena kita butuh selama di planet ini, betul? Seorang laki butuh istri, seorang perempuan butuh suami. Setelah jadi suami istri butuh duit. Siapa yang gak butuh duit? Tolong angkat tangan, maju ke depan, saya doain. Biar sampai meninggalkan dunia gak pernah pegang duit gitu saya. Butuh. Sudah pikir pendeta gak butuh duit, gak nyampe saya di sini tanpa duit. Benar saudaraku. Walaupun saya punya kendaraan, tapi kalau nggak ada duit beli apa? BBM. Ya saya jalan kaki, lama bener saudara, udah selesai ibadah saya belum nyampe. Juga ketenangan hidup, ketentraman, kenyamanan. Saudara, waktu peristiwa Natal ada sepasang yang lagi galau. Yang satu namanya Yusuf, yang satu namanya Maria, itu galau. Coba bayangkan, Yusuf punya pacar, jangankan tidur bareng, belai aja mungkin belum, saking kudusnya orang-orang itu. Belai aja gak pernah, tiba-tiba dia dengar hamil. Pusing gak? Selingkuh sama siapa dia? Sementara lebih parah lagi Maria, gak pernah disentuh laki-laki, tiba-tiba perutnya membesar. Coba kalau ada anak gadis perut membesar, bingung gak? Bingung. Kalau hamil, siapa yang hamil? Kalau nggak hamil perut membesar, mulai khawatir tentang apa? Penyakit. Nah, di tengah kegalauan itu ada berita, good news. Berita yang membuat menjadi apa? Nyaman, tenang, tentram. Lalu mulai ada sukacita karena yang bawa berita itu bukan pendeta. Ketika itu sekarang ya pendeta. Saudara tunggu malaikat nggak bakal. Sekarang ya pendeta, makanya pendetanya benar, tolong dipercayai, tolong dihormati. Kalau pendeta nggak benar, usir saja. Ya, tapi saya nggak tahu parameter apa antara pendeta benar dengan tidak benar. Ya mungkin. Soalnya sekarang Pak, ada pendeta istri udah 3 Pak. Ya pikir sendiri masih benar apa enggak? Kalau masih benar ya terimalah dia. Ngurus 1 aja udah capek, apalagi 3. Ketika sedang galau, ada perintah dari surga.
Dan Yusuf yang tadinya sudah berniat jelek, saya nggak berani bilang berniat jahat, sebab memutuskan perempuan itu biasa. Saya suka bilang sama yang pacaran, daripada yuk berantem terus, mendingan putus. Lebih baik putus sekarang daripada nanti. Lalu masing-masing cari sendiri-sendiri. Mungkin ketemunya tanpa campur tangan Tuhan. Coba doa dulu. Kalau memang kalian jodoh, gak akan kemana-mana. Jangan dipaksa. Jangan cuma karena cinta monyet. Ya kan, begitu cintanya hilang tinggal apa? Ayo jawab. Cinta monyet, cintanya hilang tinggal apa? Ya udah, gelantung jatuh. Isinya itu luar biasa. Ketika para gembala dalam keadaan tertekan juga, datang berita yang sama. Natal itu sesungguhnya itu didominasi dengan berita damai, sukacita, Cuman saya heran. Harusnya orang yang ke gereja, dia boleh datang dengan beban dan masalah. Namun harusnya dia pulang, dia bisa tenang. Kalau nggak tenang, ini yang saya pengen untuk diuraikan. Sebuah pertanyaan yang saya sebut agak ironis. Saudara percaya nggak di sini ada Allah? Hadir? Amin. Kalau kita percaya, kita jumpa, pulang kacau atau tidak? Nah, tadi drama kan saya perhatikan tuh drama. Tuh anak muda tuh lagi kacau. Ketemu maknya baca firman terus, betul kan? Berubah tuh, langsung nyanyi tadi. Wah, saya bilang kalau hidup tuh instan begini semua, wah, orang tua aman begini. Tapi paling nggak kita ambil intisarinya, ya kan? Ketika ada perjumpaan dengan Allah, harusnya yang membuat pertama kita tuh tenang dulu. Sebab dengan kita tenang, aktiviti kita akan terkontrol dan baik. Cara kerja Allah dengan cara kerja kita itu beda. Yang saya pengen soroti, kenapa sih kita ke gereja pulang tidak tenang? Kenapa kita datang Natal? Tadi ibu yang pimpin pujian bilang kalau Yesus lahir dan tetap hadir di hati kita, harusnya apa? Harusnya apa? Nah, apa sih yang membuat menjadi tidak tenang? Saya ingin bicara mengangkat salah satunya adalah harapan. Yuk kita buka dulu Yesaya pasal 11. Lucu ini ayat, tapi fakta. Yesaya pasal 11. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Serigala kan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan gurami seperti lembu. Saya tanya, saudara ikuti pembacaannya, saudara dengar, ada yang ikut baca, yang engkau dengar yang ikut baca, ada yang aneh nggak di sini? Ada yang aneh nggak di sini? Ada yang aneh ya? Ada. Contoh apa? Serigala tuh kok bisa tinggal sama apa? Itu aneh pertama. Gimana kalau kita tes di Taman Safari? Tapi kita harus siap duit untuk mengganti apa? Domba yang diciak sama serigala, ya kan? Bisa nggak itu terjadi? Mulai mikir semua. Kan kadang-kadang mereka harus berpikir. Ada yang bilang ya bisa, ada yang bilang tidak.
Ini sesungguhnya kalau saudara baca judul yang diberikan oleh LAI, ini judulnya apa? Raja Damai yang akan. Jadi ketika Raja Damai itu hadir, apa yang terjadi? Rupanya ketika dia hadir, serigala bisa hidup bersama dengan domba. Macan tutul bisa baring-baringan bareng kambing. Saya tidak tahu di rumah siapa yang serigala, siapa yang domba. Saya jadi berpikir, Pak Pendeta, sepertinya kok Allah tidak mampu dalam kehadirannya untuk merubah sikap karakter kita yang kayak beruang itu loh, yang kayak serigala itu loh. Sudah tahu nggak? Gereja di Indonesia itu didominasi oleh 3 suku. Manado, wilayah timur itu orang sebut Ambon, sudah mencakup Irian, Maluku Utara, Ambon. Lalu yang pada di sono tuh wilayah Tarutu, Samosi. 3 suku itu kalau nggak ketemu benar-benar Raja Damai, benar kayak beruang. Yang satu kayak macan itu, yang satu kayak serigala. Makanya saya pengen tekankan, saudara, percaya nggak Allah hadir di sini? Serius? Yang saya mau tanya lagi, bisa nggak kehadiran Allah itu nampak, artinya kita bisa lihat? Mikir kan? Saya enak tuh, masih waktu dia mikir. Bisa nggak? Tinggal jawab, bisa apa enggak? Sebelah sini dulu, bisa nggak? Bisa kelihatan? Sini? Bisa. Oke, buktinya. Dari penampilan Hati damai. Saya tuh kepengen lihat loh. Nih lihat benar nih, lihat nih. Bisa nggak? bisa. Nah, mulai ragu kan? Disuruh mikir dan disuruh bingung. Kalau udah begitu enak khotbahnya Pak. Langsung masuk. Saya mau dibilang sesat terserah, tapi saya katakan Allah hadir dan bisa kelihatan jelas, sangat bingung kan? Bapak dibikin bingung juga. You punya gembala, ya kan S2. Saya harus pakai bahasa konversi Pak, tapi ini tidak sesat. Yuk kita mulai. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Ayat yang ke-14, firman telah menjadi manusia. Yang kita rayakan kan? Manusia itu namanya Yesus. Oke, sekarang saya mau tanya, Yesus dan Allah sama nggak? Sama. Yesus dengan firman sama nggak? Sama. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Harusnya setiap kita ibadah ada perjumpaan pribadi. Tanpa perjumpaan pribadi dengan firman, mustahil karaktermu bisa berubah. Makanya pulang gereja nih, saudara tahu nggak? Belum sampai rumah udah ribut. Padahal masalah kecil. Bapaknya di belakang setir, sambil jalan nih, tanya, Mam, makan di mana kita? Mamanya katanya, terserah. Tanya anak-anak, nah, makan di mana kita? Terserah. Bapaknya tanya ulang, makan di mana? Terserah. Nah, dijawab dengan besar. Selama Papa muter di Jabodetabek, tak pernah kutemukan restoran namanya terserah. Jangan dianggap bercanda ini. Ini udah kejadian ini.
Karena semua terserah, bapaknya pulang. Loh kok Pak pulang? Soalnya yang namanya makanan terserah ada di rumah. Apa itu Pak? Indomie. Tahu nggak? Itu suami pulang gereja, lihat istri muka apa? Sukacita apa cemberut? Itu anak sampai nggak mau lihat muka bapaknya, masuk kamar banting pintu, gubrak. Sok nanya makan apa? Nggak ada duit, makin nanya makan apa? Akhirnya makan apa? Makanya ini pelajaran. Kalau ada yang tanya makan apa, ngomong, tinggal pilih Manado food, Batak food, Chinese food, seafood, dan lain-lain. Western juga enggak apa-apa. Dari sini aja udah ketahuan karakternya tuh nggak mau diubah. Ini sudah duduk pun di restoran nih, datang menu ribut. Makan apa Mak? Terserah, dibaca nggak ada terserah di situ. Yang ada ikan bakar, ya kan? Jangan anggap enteng. Itu biar kerincuan. Saya baca ini, awalnya geli, lalu saya bilang, ini apa maksudnya Tuhan? Ini bicara karakter, sifat kita yang tidak mau diubahkan oleh firman. Nah kalau firman aja udah gak sanggup, siapa yang sanggup? Sebenarnya bukan firman gak sanggup, namun kita juga diberikan apa? Kita ini gak boleh dikasih untuk diam, gak bisa, kita punya tugas. Kalau domba berubah makan daging, kan serigala makan daging ya, macan tutul makan daging ya. Kalau itu domba, kambing, lembu juga makan daging, apa yang terjadi? Kiamat. Pasti kiamat. Saling makan kalau ini masih terjadi, belum bertobat. Kapan lagi saya bilang bertobat? Tahu nggak? Pertama Yesus bersuara apa? Sama seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah. Artinya di seputar kita tuh ada kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah tidak pernah menghadirkan damai, menghadirkan sukacita, ketentraman, karena kita nggak mau bertobat. Pakai begini lagi Pak, gua ini udah dari dulu, udah dari sononya, makan tuh sononya itu saudara. Kenapa sih kita pertahankan yang buruk? Yang berubah di sini siapa? Domba apa macan? Domba apa macan? Serigala atau kambing? Serigala. Yang berubah serigala. Yang buas-buas itu loh yang berubah. Berubahnya makan apa? Makan rumput. Baru bisa bangun. Kadang ini suami istri nih masih satu kamar, masih satu ranjang, tapi kok nggak seperti domba sama serigala ini. Cuman herannya lagunya masih rohani. Sejauh timur dari barat, sudah mengerti maksud saya? Suami istri tidur masih satu ranjang, satu kamar. Lagunya sejauh timur dari barat. Artinya karena salah satu masih punya sifat buas, tidur pun gak mau hadap-hadapan. Yang satu menghadap ke timur. Oh itu tuh apa maksudnya ya. Yang satu menghadap ke ngorok masing-masing, pules. Begitu gak sadar berbalik, bersin. Bang, apa sih udah ada gua balik lagi? Pak, ini pernah terjadi nggak? Review aja. Pernah terjadi nggak Pak? Pernah terjadi nggak Pak? Pernah.
enak nih, karena ada pengakuan. Yang saya mau tanya begini, waktu terjadi enak nggak? Bro, pernah marah nggak bro? Pernah? Bahkan ngamuk malah ya? Ya. Yang saya mau tanya begini, itu kan sifat buasnya kan? Habis Anda marah-marah, ada damai nggak? Ini namanya orang gila. Kalau sampai diulang, lo udah tahu habis marah nggak ada sukacita, kenapa marah lagi? Berarti kan nggak normal. Udah kan sekarang lo nggak ngerti? Ngerti ya Bu ya? Kalau habis marah tuh enak, tentram, adem, damai, marah aja terus. Tapi ini habis marah, kita ini jadinya nggak nyaman, nggak tentram, malah guilty, tertuduh. Lalu kita ulang, normal nggak? Ya pikirkan aja. Kalau nggak, kita bikin acara tuh dari tahun ke tahun cuma tradisi. Saya pernah bubarin Natal di gereja saya. Kenapa? Baru rapat pertama udah ribut. Udah ribut. Biang ributnya apa? Cuman menentukan letak pohon Natal. Coba. Ada juga gereja pertama itu, ada gereja maksudnya pohon Natal itu yang hidup apa yang mati. Antara hidup yang mati artinya pohonnya itu dibeli di petani, itu pohon hidup gitu loh. Kalau yang mati yang beli di toko. Itu ribut panitia menentukan makannya apa, ringan apa berat. Itu kadang ribut. Ya saya nggak tahu sini ada ribut-ribut apa enggak. Tapi yang jelas ini kan Natal ini berjalan kan. Ya, kalau ada bertobatlah yang ribut-ribut. Tolong yang jadi ketua panitia jangan jadi singa lah. Yang lebih parah lagi, cuman anak gua jadi serigala. Nah ini nyumbang kagak, aduh ngomel ya. Ini yang paling keselin bener. Lo jangan ini dianggap sepele, lo ini lo ayat. Nah, kalau kita bilang Allah hadir, bisa kelihatan. Saudara responnya. Kualitas kerohanianmu itu sejauh mana engkau bersikap, menanggapi, merespon. Di sana ada kualitas hidupmu. Ketika Allah hadir, ketika Allah bicara. Yesus itu bukan bayi lagi. Yesus itu sudah di surga dan tinggal menanti kedatangan yang kedua kali. Itu lebih gawat. Nggak ada lagi berita malaikat sukacita, yang ada trompet sangkakala. Kita binasa atau apa? Atau bersama Yesus di angkasa permai. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 11, ditayangkan nggak? Tayangkan. Oh, coba kalau ditayangkan. Yohanes 1 ayat 11, coba. Bagus ini. Kita harus ngerti. Ia datang. Gak sembarang loh. Ia datang setiap minggu. Setiap kita ibadah, Allah itu datang. Kepada siapa ia datang? Kepada milik kepunyaannya. Nah, pertanyaannya ya lanjutan. Tetapi orang-orang kepunyaan itu